Bagian pertama, konsep simplifikasi. Revit adalah sebuah software yang memiliki kemampuan modeling yang sangat luas, dari yang sederhana sampai dengan yang sangat detail. Sehingga tools-toolsnya tersebut harus bisa membuat sesuatu modeling yang sangat rumit. Tetapi apakah memang itu yang dibutuhkan? Kuncinya adalah penyederhanaan. Penyederhanaan sesuai dengan kebutuhan dari segi tampilan, family, maupun penyederhanaan ukuran. Rules-nya adalah mensimplifikasikan. Kenapa memerlukan penyederhanaan? Kebutuhan pembuatan tugas akhir ini tidak sama dengan dunia profesional, sehingga memang harus dibatasi selama tujuannya tercapai. Sehingga semakin sedikit dan sederhana jenis family maupun kategori maupun library, maka akan semakin baik untuk dikendalikan. Jangan termotivasi untuk mendetailkan segala hal. Tidak semua harus dimodeling, dan ada beberapa yang bisa digunakan dan dikombinasikan dengan dua dimensi. Contoh di sini terdapat gambar tugas akhir sebuah denah skala 1:200. Di sini bisa dilihat bahwa denah yang ditampilkan ini tidak detail. Contoh, temboknya adalah solid, demikian juga kolomnya juga solid. Demikian juga elemen-elemen lainnya apabila kita perhatikan lebih lanjut. Demikian juga untuk gambar potongan, terlihat cukup sederhana. Dalam artian penyajian gambarnya, bukan detail desainnya. Dan untuk gambar detail denah tampak dan potongan, pada umumnya menggunakan skala 150 sampai dengan 100. Terlihat tembok maupun kolom tidak di-blocking. Sehingga kesimpulannya adalah, pastikan pesan apa yang mau disampaikan dan kita memodel berdasarkan hal tersebut. Simplikasi yang pertama adalah simplikasi tampilan. Ini kita lihat dalam denah. Untuk benda-benda struktural seperti tembok, kolom, balok, ini dibuat dengan blok hitam. Sedangkan untuk tembok bata, ceiling itu dibuat dengan abu-abu, dan untuk tembok non-struktural itu dibuat putih atau tidak solid. Untuk kusen dibuat dengan solid hitam. Untuk material dibiasakan tidak menggunakan warna, dan yang berwarna hanya untuk rumput, air, maupun benda-benda khusus lainnya. Untuk gambar tampak dan perspektif dan lainnya biasanya mengikuti standar hasil dari denah dan potongan. Tidak ada yang spesifik mengenai tampak. Simplifikasi yang kedua adalah simplifikasi mengenai ukuran yang mengulang. Ini bertujuan untuk kita tidak perlu mencari lagi ukuran-ukuran standar suatu elemen bangunan yang digunakan secara terus-menerus. Dan ini ada baiknya kita tentukan di awal, sehingga pada saat proses modeling kita tidak perlu memerlukan analisa kembali. Contoh plat lantai struktural ini 12 cm. Untuk balok induk ini tebalnya 60 sampai 80, sedangkan balok tepi itu 40 sampai 50. Sedangkan balok anak kita memilih untuk tidak membuat balok anak. Tinggi jendela, pintu atau bukaan itu standarnya adalah 280 sampai dengan 320. Untuk level plafon interior itu levelnya di 280 sampai 350. Tinggi tembok dalam atau interior itu setinggi plafon, yaitu sekitar 280 sampai 320, sehingga tinggi tembok luar disesuaikan dengan kondisi tampak. Acuan ini biasanya untuk level dari lantai ke lantai sekitar 320 sampai 600. Tapi ingat, ini hanyalah acuan sehingga kita bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan adanya simplifikasi ukuran dan tampilan, sehingga konsekuensinya maka terdapat simplifikasi jenis family dan type-nya. Di sini sudah disediakan semua family standar dan ukuran yang akan digunakan. Sehingga kita tidak usah membuat family dari awal, kita hanya menggunakan dan memodifikasikan family standar yang sudah ada.